Halo, perkenalkan saya Deli Sherlyn Istanto dari jurusan Akuntansi Universitas Ciputra Surabaya. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi dasar yang wajib dan perlu diketahui. Pertama-tama, apa sih akuntansi? Nah, akuntansi itu adalah penyedia seluruh informasi keuangan yang berguna untuk mengatasi segala kebutuhan terkait finansial perusahaan. Nah, kita nih harus mengetahui finansial keuangan perusahaan agar dapat membuat keputusan yang lebih baik bagi perusahaan ke depannya secara finansial. Lalu berikut adalah rumus dari persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilities plus equity. Nah, yang berarti aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, lalu aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan dapat memberikan manfaat ke depannya bagi perusahaan. Nah, contohnya dari aset di sini misalnya seperti uang kas, perlengkapan, peralatan, atau gedung, tanah. Nah, lanjut, liabilities. Nah, liabilities ini merupakan suatu kewajiban yang harus perusahaan berikan kepada pihak lain. Misalnya seperti utang kepada supplier, seperti itu. Lalu equity atau ekuitas, berarti pemilik punya hak klaim pada aset kita. Jadi ini merupakan kewajiban perusahaan pada pemilik perusahaan. Jadi ekuitas ini sama dengan modal dasar ditambah laba ditahan. Nah, lalu aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan dapat memberikan manfaat ke depannya bagi perusahaan. Nah, contohnya dari aset di sini misalnya seperti uang kas, perlengkapan, peralatan, atau gedung, tanah. Nah, lanjut, liabilities. Nah, liabilities ini merupakan suatu kewajiban yang harus perusahaan berikan kepada pihak lain. Misalnya seperti utang kepada supplier, seperti itu. Lalu equity atau ekuitas, berarti pemilik punya hak klaim pada aset kita. Jadi ini merupakan kewajiban perusahaan pada pemilik perusahaan. Jadi ekuitas ini sama dengan modal dasar ditambah laba ditahan. Dalam laporan dasar akuntansi terdapat beberapa jenis dari laporan akuntansi yang dasar, tapi kali ini saya akan menjelaskan dari jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Nah, agar tidak bingung dalam penjelasan, saya akan menjelaskan jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo dengan Excel. Nah, agar tidak bingung dalam mengerjakan jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo, saya akan membahasnya dengan Excel. Pertama, dalam membuat laporan keuangan, kita harus menemukan database. Nah, database ini menjadi data dasar yang bertujuan sebagai kumpulan dari akun-akun dasar yang akan berguna supaya akun-akun dan segala informasi kita itu menjadi lebih teratur. Database sendiri itu terdiri dari akun, lalu COA atau chart of account, yaitu karakter dari setiap nomor-nomor akun. Nah, dan terakhir ini ada gabungan. Saya akan menuliskan akun-akun dari eh, database yang kita inginkan. Oh ya, sebelum itu saya akan memberitahu bahwa biasanya chart of account ini umumnya ditulis dalam 3 angka yang mempunyai kode unik tersendiri. Misalnya
untuk aset, kewajiban, dan seterusnya. Misalnya di sini ada kas. Nah, untuk kas sendiri biasanya punya dua digit nomor yang awal depannya sama, yaitu 11 untuk aset lancar dan 12 untuk aset tidak lancar, aset 13 itu untuk aset lain-lainnya. Misalnya kas itu 111 yang berarti ini merupakan sebuah aset lancar itu. Dan sebenarnya COA ini juga berbeda-beda tergantung dari perusahaannya itu sendiri. Jadi ini sifatnya opsional. Nah, lalu misalnya akun ini sudah selesai semua, saya akan tuliskan rumus gabungan. Jika akunnya ini mempunyai banyak, kita tidak mungkin menuliskan seperti satu lalu cash seperti ini. Ini akan memakan waktu yang lama. Jadi, nah sekarang saya sudah membuat daftar akun dan COA untuk database kita. Selanjutnya, seperti yang sudah saya bilang tadi, gabungan ini merupakan gabungan COA dan akun. Jadi, daripada kita menulisnya secara satu-satu, maka kita ini sebenarnya bisa menggunakan rumus concatenate. Nah, ini merupakan rumus untuk menggabungkan dua buah string atau kata. Jadi, saya mempunyai format di sini teks pertama lalu titik koma teks kedua. Jadi teks pertama yang kita inginkan yaitu coanya, lalu kita ingin ada spasi, jadi menggunakan titik dua lalu spasi lalu titik dua lagi. Selanjutnya teks ketiganya itu cache-nya. Nah, maka kita langsung akan mendapatkan gabungan dari COA dan akunnya. Lalu kita tinggal tarik ke bawah dan semuanya langsung sudah tertulis di sini. Nah, setelah membuat database, kita bisa melanjutkan untuk pembuatan jurnal umum. Nah, jurnal umum sendiri itu merupakan laporan keuangan perusahaan yang dicatatkan setiap periode tertentu. Jadi, jurnal umum ini dicatatkan pada setiap tanggal yang bersifat kronologis, sehingga setiap transaksi per tanggal akan dicatat. Dalam jurnal umum berarti harus mempunyai tanggal, lalu diikuti oleh nama akun, akun debit, dan akun kredit. Akun debit dan akun kredit ini merupakan akun-akun yang sudah kita catatkan di database tadi. Lalu selanjutnya ada COA, lalu saldo debit, saldo kredit, keterangan, dan gabungan. Nah, cara untuk kita menulis akun di debit dan akun kredit ini, kalau kita menuliskan secara manual akan lama. Contoh seperti ini. Nah, jadi database yang tadi itu berguna sebagai dari data kita. Jadi kita bisa mengisi dengan cara membuat kolom ini menjadi data validation. Caranya adalah dengan ini, lalu mencet list agar bisa menampilkan list dari akun-akun, lalu source atau sumbernya berasal dari database di bagian dan drag akunnya. Semua akunnya, lalu enter. Nah, di sini kita bisa mendapatkan seperti ini. Akun-akunnya bisa kita pilih daripada diketik. Setelah itu kita akan mengisi COA-nya. COA-nya itu menggunakan dua rumus yang saya gunakan.
yaitu rumus if dan VLOOKUP. Pertama, saya akan menjelaskan tentang rumus if. Rumus if ini digunakan ketika kita menginginkan suatu argumen kita mendapatkan dua kondisi, yaitu value if true dan value if false, yang artinya hasil ketika benar dan ketika kita salah. Contoh yang bisa saya gunakan, misalnya di sini. Kita mempunyai nama siswa dan nilai-nilainya. Saya bisa menggunakan rumus if yang menyatakan mereka lulus atau tidak. Misalnya if kita punya argumen, jika nilainya lebih tinggi daripada 70, maka hasilnya lulus, dan jika lebih rendah dari 70, maka hasilnya tidak lulus. Jadi misalnya di sini if nilai siswa ini lebih tinggi daripada 70, maka value if true. Jika nilai ini lebih besar dari 70, maka hasilnya lulus. Dan value if false, yaitu ketika nilai siswa ini tidak lebih besar dari 70, maka dinyatakan tidak lulus. Nah, karena siswa ini nilainya lebih rendah dari 70, maka dinyatakan tidak lulus. Nah, kita bisa melihat jika di drag sampai ke bawah ini. Nah, ini semua menampilkan nilai siswa yang lulus karena lebih dari 70, dan nilai siswa ini tidak lulus karena menunjukkan nilai kurang dari 70. Nah, ini contoh dari penggunaan rumus if. Sekarang rumus VLOOKUP. Nah, lalu saya akan menjelaskan tentang rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP itu berguna ketika kita memerlukan untuk menemukan suatu data dari tabel atau rentang menurut barisnya. Saya memberikan contoh sederhana terlebih dahulu. Misalnya kita ingin mencari nama siswa itu lulus atau tidaknya dari yang data tadi, data sederhana ini. Misalnya kita ingin mencari siswa A itu lulus atau tidak, siswa B, siswa C, dan siswa D. Kita bisa melihat dari rumus VLOOKUP. Contohnya, kita ingin mencari siswa A itu lulus atau tidak. Kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, komponen VLOOKUP ini ada 4, yaitu lookup value, table array, call index number, dan range lookup. Pertama, lookup value yaitu nilai yang ingin kita cari. Misalnya kita menginginkan siswa A. Nah, table array-nya berarti kita ingin mencari siswa A di tabel ini. Selanjutnya, call index number. Dari siswa A ini kita ingin melihat apanya. Karena di sini kita ingin melihat lulus atau tidaknya siswa A, kita bisa melihat ini tabel dari kolom keberapa. Karena ini ada tiga kolom, maka kita hitung di sini nomor 1, ini 2, ini 3. Berarti nomor 3 di sini, dan kita menampilkan true or false. True ini untuk approximate match, dan false untuk exact match. Maksudnya adalah ketika approximate match ini adalah ketika kita misalnya menampilkan A, dia akan mencari data yang di dalamnya ada kata A ini. Sedangkan di false atau exact match ini hanya menampilkan
data yang hanya menampilkan benar-benar ini. Jadi, contohnya saya ketika pakai false. Nah, berarti siswa A tidak lulus. Nah, begitu mungkin contoh sederhananya. Saya ingin mencari siswa C, tidak lulus, dan seterusnya. Nah, setelah mengetahui rumus if dan VLOOKUP ini, kita mungkin bisa mengaplikasikannya ke dalam COA, sama seperti COA. Saya akan menggunakan rumus if jika akun debit ini mempunyai isi, berarti jika kolom B2 ini lebih dari 0 atau berisi kata-kata, maka kita ambil data dari database, yaitu menggunakan rumus VLOOKUP yang tadi. VLOOKUP, maka VLOOKUP kita ingin mencari cache di tabel ini, dan call index number, yang berarti kita ingin mencari cache itu, kita ingin menampilkan data dari kolom keberapa. Nah, kolom kedua, karena kita ingin mencari coanya ya. Jadi kita menuliskan di sini call index number-nya 2 secara false atau exact match. Nah, saya ingin menjelaskan lagi tadi yang exact match dan yang approximate match itu. Misalnya tadi di sini ada expense ya. Nah, dari expense ini mempunyai banyak, misalnya supplies expense, depreciation expense. Nah, jika kita tadi mencari lookup value-nya itu expense, maka dan di sininya itu true atau approximate match, maka akan menampilkan supplies expense, depreciation expense yang di dalamnya mempunyai indikator expense. Jadi di sini saya ingin menggunakan false saja agar bisa mengambil data itu secara tepat. Oke, kita lanjut ke rumus ini. Nah, if B2 lebih dari 0, maka kita akan mengambil data. Jika tidak, kita ambil dari kolom kreditnya. Karena di jurnal umum ini, ketika debit dituliskan, maka debitnya tidak. Tetapi sebaliknya, jika sudah ada akun kredit, maka akun debitnya itu tidak ada. Secara selang-seling kalau di Excel. Jadi, saya akan mengambil data untuk akun kreditnya. Jadi, jika B2 lebih besar dari 0 atau B2 mempunyai isinya, maka kita mengambil rumus COA yang ada di database. Tapi jika tidak, yaitu berarti jika B2 ini tidak ada isinya, yang berarti akunnya pasti itu di akun kredit. VLOOKUP. Nah, kita akan mengambil dari lookup value-nya yaitu di akun kredit. Dan sama saja tabel array-nya yaitu di database ini di kolom 2 secara exact match. Nah, langsung akan menampilkan COA-nya. Nah, ini yang saya bilang tadi, karena jika di debit ini sudah dituliskan, maka akun kreditnya pasti tidak ada. Dan di sini jika kita menulis akun kredit di sini, maka di akun debitnya pasti kosong. Jadi kita menggunakan rumus seperti itu.
Selanjutnya ada rumus baru lagi yaitu if error. Karena di sini kita tidak menampilkan apa-apa atau karena kita tidak menuliskan akunnya, maka di sini error. Jadi kita supaya lebih bagus dan lebih enak dilihat, kita bisa menggunakan if error. If error ini berguna agar cuman untuk estetik saja ya. Jadi if error. Misalnya data ini error, data dari ini error, maka kita ingin menampilkan apa? Ini saya ingin menampilkan kosong saja, jadi saya gunakan tanda petik 2, lalu spasi, lalu tanda petik 2 lagi. Nah, jadi jika rumusnya error, kita bisa hilangkan format errornya, keluar semua. Nah, selanjutnya, ketika saya menulis cache, dia tidak akan menampilkan di sini, karena di atas itu cache sudah tertuliskan di sini. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan mengunci kolom dari database itu, agar database-nya itu tidak berpindah-pindah tempat. Contoh seperti ini. Kita jika ingin mengunci kolom-kolomnya, kita bisa menggunakan tanda dolar. Dan dolar di datanya agar tidak berpindah ke tempat. Nah, maka kan cache-nya bisa di sini. Misalnya Bank BCA lagi, nah itu bisa muncul cowoknya. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada rumus gabungan. Itu bisa berbagai macam cara, tapi di sini saya menggunakan rumus if dan concatenate. Misalnya saya ingin menggabungkan dari COA dan akun debitnya. Teks pertamanya itu yaitu COA-nya, lalu spasi dengan cara tanda petik 2 lalu spasi, lalu teks 3-nya saya menuliskan rumus if agar jika berada di kolom debit juga muncul dan jika berada di kolom kredit juga muncul. If kolom ini lebih dari 0, maka akan memunculkan ini cash atau B2 itu. Jika tidak, maka munculkan di akun kreditnya. Nah, di sini yang di debit maupun di kredit akan muncul karena menggunakan rumus if. Karena template dari jurnal umumnya sudah selesai dibuat, saya akan menampilkan contoh soal untuk mengisi jurnal umum agar lebih mudah dimengerti. Sebelumnya yang sudah dijelaskan terdapat rumus dari jurnal dasar persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa aset itu merupakan harta kekayaan dari pemilik, sudah dijelaskan tadi, dan aset ini masuk ke dalam debit jika bertambah. Misalnya kasnya bertambah sebesar 5 juta, maka di akun kas akan bertambah 5 juta di debit. Sedangkan jika akun kasnya berkurang, maka akan bertambah di kredit. Lalu liabilitas. Liabilitas ini adalah kewajiban yang harus dibayarkan kepada suatu pihak.
Nah, liabilitas ini kebalikan dari aset ini. Karena liabilitas itu jika bertambah, maka akan masuk di akun kredit, sedangkan jika berkurang akan bertambah di akun debit. Misalnya seperti utang usaha, jika utang usaha bertambah maka akan bertambah di kredit, sedangkan jika berkurang akan bertambah di debit. Selanjutnya, equity atau ekuitas itu sama seperti liabilitas, yaitu jika bertambah di kredit, sedangkan jika berkurang maka akan bertambah di akun debit. Misalnya adalah modal perusahaan. Misalnya modal perusahaan bertambah 5 juta, maka 5 juta itu akan bertambah di kredit, sedangkan jika berkurang akan berkurang di debit. Selanjutnya akan masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada PT Kanisius. Nah, jadi ceritanya saya ini yang mempunyai PT Kanisius. Jadi PT Kanisius ini adalah kepemilikan kita yang merupakan usaha laundry. Pada tanggal 2 Januari, yaitu saya sebagai pimpinan PT Kanisius, eh, menyetorkan modal 800 juta pada PT Kanisius. Berarti di sini tanggalnya kita masukkan 2 Januari. Nah, akun yang di debit ini berarti eh, ada penambahan aset yaitu kas sebesar 800 juta. Karena di sini kas merupakan aset, jadi bertambah di debit. Selanjutnya, modalnya juga bertambah 800 juta. Sehingga kita taruh di kolom kredit karena modal merupakan ekuitas, sehingga tambahnya di kredit. Nah, jika sudah seperti ini, berarti aset dan ekuitas plus ekuitas ini sudah balance. Ini di keterangan kita bisa menuliskan yang pertama. Lalu selanjutnya pada tanggal 3 Januari. Di sini ada kwitansi. Nah, kwitansi ini merupakan bukti bayar. Di sini bukti bayarnya diterima dari PT Kanisius. Berarti kita yang membayarkan uang sewa gedung ini selama 6 bulan. Dan sudah terletak dua tanda tangan ini dari pemilik ruko dan pimpinan PT Kanisiusnya. Jadi berarti ini sudah sah. Tanggal 3 Januari terdapat sewa. Sewa ini karena untuk 6 bulan dan belum terpakai, gedungnya belum terpakai, maka ini dapat terhitung untuk sewa dibayar di muka. Jika sewa dibayar di muka yang merupakan aset, maka bertambah di sebesar 120. Ini agak lebih. Oke. Accounting ya. Lanjut, kita membayar sewa ini secara tunai ya. Sini berarti akan mengurangi kas. Kemudian 120 juta karena asetnya berkurang.
Lalu selanjutnya, ini merupakan invoice. Invoice untuk PT Canisius. Berarti perusahaan kita mendapatkan tagihan ya, tagihan untuk dari pembelian mesin cuci dan meja setrika sebesar 49 juta. Berarti kita ini mempunyai utang kepada PT Ampera dan mendapatkan peralatan hingga pada 7 Januari peralatan kita bertambah dan utang kita juga bertambah besar 49 juta. Karena ini sudah ditandatangani, berarti ini merupakan invoice yang sah. Selanjutnya ada berita acara pada tanggal 9 Januari dari pimpinan dari PT Canisius dan Lovita sebagai customer, yaitu menerangkan bahwa PT Canisius ini telah menyelesaikan pekerjaan cuci baju seharga 5 juta. Berarti kita mempunyai piutang. Piutang itu merupakan utang dari pihak lain kepada kita. Bisa dituliskan di sini pada tanggal 9 Januari. Piutang-piutang ini merupakan aset ya, karena merupakan hak kita. Berarti pendapatan jasa. Lalu selanjutnya invoice to. Nah, ini tagihan yang tadi diberikan kepada kita. Ditulis lagi yang sudah masuk ini. Lalu pada tanggal 2 Februari. Nah, setelah 1 bulan ini berarti dia telah memakai listrik dan dibagi oleh PLN sebesar 10 juta. Dan ini sudah valid karena ada stempel dari PLN-nya langsung. Seperti di sini beban listriknya itu bertambah. Nah, karena beban listrik itu merupakan ekuitas yang mengurangi ekuitas, maka taruh di debit. Lalu selanjutnya 4 satu
2, 3. Nah, karena ini belum dibayar, berarti kita mempunyai utang. Kita mempunyai utang sebesar 10 juta. Dan beban listrik sebesar 10 juta juga. Oke, selanjutnya kita mempunyai kwitansi ya, diterima dari PT Kanisius. Berarti ini merupakan kwitansi yang diberikan oleh kita 49 juta dari melunasi pembelian peralatan pada 8 Januari 3 Februari. Jadi di sana pada 3 Februari kita membayarkan utang kita lunas 3 Februari itu 23. Nah, pada tanggal 7 Februari ini berarti account payable kita atau utang kita itu berkurang sehingga ditaruh di debit dan karena tidak di 1, 2, 3 dan kas kita berkurang karena kita membayar eh, secara cash. Karena kita membayarkan secara cash sebesar 49 juta. Yang tadi keterangan pada 9 Januari listrik ya. Nah, yang ini bermaksud alasan satu, dua, tiga lanjut pada tanggal 10 Januari 1, 2, 3. Nah, lanjut di sini pada 10 Januari 10 Februari ini terdapat kwitansi yang diterima dari PT Lovita untuk melunasi jasa cuci sebesar 5 juta. Berarti yang pada tanggal 9 Januari ini telah dilunasi sehingga piutang kita berkurang. Karena dia membayarkannya, berarti
Berarti kas kita bertambah dan utang kita berkurang. Besar 1, 2, 3 lanjut. Diterima dari Marvelin pembayaran cuci baju sebesar 50 juta. Sudah ditandatangani pada tanggal 1, 2, 3. Lalu selanjutnya ini terdapat kwitansi dari Marvelin, yaitu pembayaran cuci baju pada tanggal 12 Februari. Ini berarti 12 Februari. Karena pembayaran cuci baju dan dibayarkan. Nah, ternyata di bawahnya ini dibayarkan secara lewat transfer ke bank BCA. Berarti sini dari bank BCA itu bertambah karena merupakan aset dan pendapatan jasa bertambah sebesar 50 juta. Lalu selanjutnya kwitansi dari PLN. Berarti pada tanggal nah 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lalu hari berikutnya pada tanggal di sini 15 Januari bukti pembayaran dari PLN sebesar 10 juta. Berarti 20 Februari PT Ampera menagih kepada kita PT Kanisius dari perlengkapan yang kita beli, yaitu plastik dan rubber barang seharga 2.500.000, maaf. Di sini berarti kita mempunyai utang
dan menambah perlengkapan kita. Harga 2.500.000. Nah, selanjutnya adalah bukti bayar untuk keperluan pribadi, yaitu Prive. Prive itu jadi pemilik mengambil modal untuk keperluan pribadi. Nah, ini nama penerima yaitu Delisha pada tanggal 27 Februari ke Bank Mandiri dari Bank BCA, yang berarti Prive. Nah, Prive ini berada di debit karena dia mengurangi ekuitas. Ini. Karena diambil dari bank, maka yang masuk di kredit adalah bank sebesar 6 juta. Oke. Selanjutnya, yang terakhir, pada tanggal 30 Februari membayar gaji karyawan sebesar 6 juta juga. Dan karyawan ini didebit karena mengurangi ekuitas dan mengurangi aset dari bank karena secara transfer. Nah, ini sudah lengkap jurnal umum dari soal cerita kita. Oke, sampai di sini jurnal umum. Nah, setelah membuat jurnal umum, kita bisa beralih ke membuat besar dengan pivot table. Caranya kita memilih semua tabel dari jurnal umum, lalu menggunakan pivot table. Nah, sebelumnya merupakan buku utama dari segala catatan transaksi keuangan, segala jurnal akuntansi yang ada, serta pergolongan rekening serupa. Buku besar juga menjadi dasar dari pembuatan laporan laba rugi dan laporan neraca. Jadi buku besar ini merupakan kumpulan yang berisi transaksi-transaksi yang dipisahkan berdasarkan akun-akunnya. Nah, sekarang kita akan membuatnya terlebih dahulu. Nah, ini menggunakan pivot table ya. Dan coba, tapi ininya sebagai filter karena buku besar itu dipisahkan berdasarkan akun-akunnya. Misalnya di sini cash. Nah, lalu memilih akun debit dan akun kredit serta saldo debit dan saldo kreditnya.
Nah, seperti ini. Lalu kita menambahkan kolom baru, caranya dengan pivot table analyze. Nah, ini berguna agar kita mengetahui saldo akhirnya, yaitu jadi saldo kas itu berada di debit atau di kredit setelah diselisihkan. Nah, kita saldo akhir dari debit. Kita menggunakan rumus if. Jadi, if debit lebih besar daripada kredit, maka debit dikurangi dengan kredit. Jika tidak nol. Selanjutnya kita akan buat untuk yang kredit. Sama saja, cuma nah seperti ini. Jadi bisa didapatkan bahwa saldo kas di akhir itu ada di debit sebesar 636 juta. Nah, selanjutnya untuk membuat akun-akun lainnya tinggal di copy lalu diganti filternya, misalnya Bank BCA. Nah, inilah buku besar. Jadi kita bisa mendapatkan saldo-saldo akhir dari setiap akunnya itu berada di debit atau berada di kredit. Lanjut membuat neraca. Sebenarnya membuat neraca ini sama saja seperti buku besar. Jadi menggunakan table lalu worksheet. Nah, laporan neraca saldo ini merupakan laporan pembukuan yang berisi saldo akhir dari semua akun buku besar pada suatu organisasi ataupun perusahaan. Jadi lihat di sini. Jadi akun neraca saldo itu nanti akan menampilkan akhir dari ini, misalnya kas, bank, dan ini di debit, sehingga menggunakan gabungan lalu saldo debit dan saldo kredit. Jika neraca saldo ini hasilnya setara, maka ini berarti sudah benar. Selesai sudah neraca saldonya dan selesai sudah juga pembahasan saya mengenai akuntansi dasar. Mohon maaf jika saya terdapat kata-kata yang salah. Terima kasih.